بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Ma yabtulu bihi as-shaum, pembatal-pembatal puasa. Halaman 36. Yabtulu saumu, batal puasa tersebut bi sebab riddatin murtad. Nah, biar murtadnya itu sebentar, sedetik, beberapa detik murtad, batal langsung. Maka orang murtad ini di samping batal, inya kena wajib mengqada. Nah, tetap mengqada atau mengqada selalu terdua aja. Pilihnya masuk Islam, pulang mengqada. Bila kada masuk Islam, qada selalu. Nah, gitu. Jadi hitung tuh berapa tahunnya murtad. Bilanya berbulik ke Islam, berapa tahun tersebut diqada puasanya dan juga sembahyang yang 5 waktu. Nah, itu. Tanyaman yang asalnya belum Islam, masuk Islam 0. Tapi kalau murtad ini kada ada nolnya, ada terus hitungannya. Wa haidin batal juga. Nah, jadi bila inya haid batal langsung situ saya ini. Semenit lagi orang buka haid sekalinya. Tetap dapat pahala puasanya walaupun tetap wajib mengqada. Tapi kada biar fidyah haid inilah. Wa nipasin sama nipas darah yang keluar mengiringi melahirkan. Au wiladatin sama juga beranak. Nah, waktu anak keluar tuh banyak darah yang keluar sambil keluar anak tuh, nah berarti darah wiladah namanya. Maka batal puasanya. Wa jununin. Nah, gila pun batal juga puasanya. Biar satu mat tapi gila, ini asli gila lah. Lain yang pura-pura gila, ini yang asli gila. Mun asli gila, nah ini sedetik gilanya batal puasa. Mun pura-pura gila bang, dia seharian nggak batal. Nah walau lahzatan, walaupun sebentar gilanya tadi kada lawas. Imbah nintu pulang wabi igmain, siup atau pingsan. Igmain itu siup atau pingsan, yang jelas kada sadar sebab mungkin karena penyakit atau karena takajud. Kalaunya karena takajud kan itu memang pengajutan lalu pingsan. Kalau karena penyakit biasanya penyakit ayan, nah itu pingsan. Maka pingsan seperti itu satu dulu, ini ada pengecualian lah. Wasukrin, mabuk pulang, mabuk di perjalanan atau mabuk tak cium bau kantut kawan misalnya lalu mabuk. Nah, maka yang dua perkara ini pingsan dan mabuk ini ada syaratnya dulu. Hanyar kawa dipadahakan batal lah. Nah, ta'adda pertama disengaja. Nah, disengaja mabuknya tadi batal bihi dengan dia. Batu pulang in jika syaratnya amma pingsan dan mabuknya tadi jami'an nahari seharian siang. Nah, mulai imbah bersahur, belum lagi waktu subuh, semenit lagi waktu subuh, azan subuh pingsan sidin. Imbah itu sadarnya tadi kurang berbuka. Semenit setelah berbuka hanya sadar. Nah, maka dihukumin apa tuh? Dihukumi puasanya batal. Walaupunnya tadi 3 piring makan sahurnya. 3 piring kakanyangan aku mariga terlalu gancang lalu siup. Nah, siup digarak-garak oleh bini kada yang dibawa dijapai mau kajong teman yang siup ini siup. Nah, jadi bini ini aneh bang, ini penyakit apa ini? Dikati-kati ke bawah menungkat, tapi digarak-garak kada menyinggahi aja kita. Kita kan yang bini sekalinya seharian kada bangun-bangun. Nah, yang itu tuh juga kita harus. Nah,
Sekali bangun pas orang berbuka sampai aja tahajud lagi. Sampai ke sudah aja. Nah, ini batal puasanya. Mun hendak kada batal dalam jangka seharian tuh satu mat barang dulu bangun. Batu pingsan berlanjut. Ada apa-apa, asal satu mat ada bangun kada jadi batal puasanya. Kenapa? Karena syaratnya in amma jami'an nahar, jika seharian yang pingsan atau mabuk tadi kada sadar. Jadi pingsan dan mabuk ini menghilangkan ingatan. Lalu kada sadarnya itu nah disebabkan karena mabuk atau pingsan itu bisa membatalkan puasa in amma jami'an nahar. Jika kada sadarnya itu seharian. Nah, tapi pun ada sadarnya. Sadar jam 2 siang jadi bini napa habar pian ja. Aku berjalanan di alam kubur ujar misalnya, berjalanan di alam kubur jaga sahnya sebangun. Hamilah nih yang bini, kami benar aja. Mengkitu ayo aja juga harus saya pingsan pulang aja. Pingsan pulang sih kalinya. Asa karamian nah, tapi kan sempat sadar. Nah, maka dihukumi nyet sidin tuh puasanya kada batal. Nah, itu. Tapi kalau gila, Bang, gila nih tuh kada ada syarat di situ. Biar yang gilanya satu umat seharian, nah itu tetap batal. Kada ada syarat yang lain dah. Nah, yang lainnya kan kalau pingsan, mabuk ada syaratnya hanya batal seharian doang batal. Mengguring Bang, nah itu lain kisahnya guring. Jelas saya itulah. Guring ini hendak seharian kah, hendak satu umat kah, kada membatalkan puasa. Kalau guring, kecuali, nah. Sambil guring, sambil memakan itu batal. Al-iftaru fi Ramadan. Nah, inilah. Ini boleh makan minum fi Ramadan pada bulan siang Ramadan. Kan semalam hadang Allah. Ini pembatal puasanya dikit bener dah. Ini maksimal benar yang jangan dibahas, padahal ada lagi nih. Cuma jasidin barang haja kena bisa aja menjelaskan tentang baca kitabnya jasidinnya kala. Nah, itu maksud sidinnya. Jadi Jasid Salim Sumair ini sedikit aja perwakilannya. Selanjutnya terserah Anda jasidin. Nah, tambahi pulang situ muntah dengan sengaja batal juga puasanya. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja batal. Imbah nintu pulang berhubungan badan atau bahasa gaul tuh jima' batal juga, tapi sengaja lah. Nah, jima' sengaja batal juga. Jadi muntah sengaja batal, jima' sengaja ada batal. Jadi mun kada sengaja kada batal, amun sengaja batal. Bila kada sengaja, kayak apa kada sengaja tuh kita kada hendak muntah. Nah, tuh kada sengaja naranya. Nah, jima kayak itu juga, kita kada hendak juga, cuma tang apakah? Dilupakan Allah Ta'ala 2 jam. Soalnya 2 jam tuh dilihat dia CCTV besar buju-buju bagulat. Oh, kada batal, kada sengaja. Melihat bagus ini pengantin hanyar Bang, mengalami kayak itu kada sengaja tuh nah. Pengantin hanyar. Jadi yang bini udah tuh astagfirullahaladzim ya. Kada sengaja ulang ke aja. Sama kada sengaja juga aja. Nah, berarti kada batal kada sengaja. Tapi mun yang sajam aja kan mukaddimah. Sengaja benar tuh jangan lah. Nah, itu batal puasanya. Siapa batalnya itu? Jima itu batal tuh bila sengaja itu siapa batasnya? Bila masuk ke siapa sudah. Batal tuh. Bila belum masuk belum batal. Laki-laki bila separuh hasapah laki-laki belum batal. Kecuali tinggalan hasapah. Hasapah tuh kepalanya. Nah, ada mau hadang jakar Bang yang batang tuh kadu sebatang, enggak kepala aja tenggelam sudah batal laki-laki. Kalau perempuan separuh kepala aja sudah batal. Jadi hati-hati bini-binilah. Sebab pun laki-laki itu tinggalan kepala lu hanya batal, mun perempuan separuh kepala sudah batal. Batalnya separuh kepala itu bukan karena jimanya. Kalau laki-laki batal tinggalan separuh kepala karena jima. Kalau perempuan batal karena separuh kepala aja. Kenapa batal? Bukan karena jima, tapi karena memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga yang 5. Batal. Pahamlah.
Nah, biar saparapat nih hata masuk tapi ke dalam rongga yang 5 batal puasa. Baik berlaku bagi bini-bini perempuan. Nah, kalau laki-laki Bang, ya kan inya yang masuk akan ya lah. Jadi mahadang tinggalam kepala dulu hanya batal puasa. Jadi babnya bab jima laki-laki batal puasa. Kalau bini-bini batal puasanya bab memasukkan benda. Jelas lah. Nah, itu. Satu, berapa sudah? Keluar mani batal juga puasa jika sengaja. Nah, dikatik-katik muar bener aku sudah ini muar bener ini ya. Beri muar bener aja. Mamai seorang. Saya mah keluar batal. Nah, dijapaya karena disentuh lah batalnya. Disentuh atau disentuhkan batal. Nah, atau kita kadang menyentuhkan, kadang itu tuh tetap dalam khalwatnya. Tangan kita menyentuh kulit perempuan istri, menyentuh kulit istri kada balapik. Sakalinya kekuatan tegangan tuh, ini misalnya kasap manaho, lalu ini yang batal dan ini yang keluar mana, padahal menyentuh aja batal. Yang kada batal tuh kayak ini, nah ini unik lah itulah. Kita melihat aja ini nah. Melihat kenapa Kak Bini tentang betul lanjangnya keluar dari kamar mandi betul lanjang lalu kita melihat kayak ini nah soalnya keluar dari mandi kada batal. Nah ini pengecualian. Kenapa? Karena cuma melihat kada ada ikhtiar menyentuh. Paham lah. Nah jadi keluar mandi itu ada pembahasan yang luas, ada yang batal ada yang kada. Kalau berhubungan badan Bang, biar kada keluar air mani meninggalam di sini batal, bukan karena bab keluar mani, bab jima bagi laki-laki. Kalau separuh khasabah, bab memasukkan benda bagi perempuan. Nah, itu. Nah, lalu yang paling penting nah, yang rancak kita paham tuh bilainya memasukkan sesuatu benda cair maupun padat ke 5 rongga di anggota tubuh kita, rongga yang terbuka, bukan yang tertutup, maka batal puasanya. Rongga yang terbuka di belakang tubuh kita ini 5 aja. Mata tertutup loh nih, ada masuk. Nah hidung terbuka, masuk 1 hidung. Telinga terbuka 2. Muntung menganga nyetai 3 terbuka. Kemaluan depan terbuka. Urak aja terbuka itu menganganya juga. Kemaluan belakang terbuka 5. Muntung, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang. 5 rongga yang terbuka tersebut dimasukkan sesuatu dengan sengaja. Apa yang dimasukkan? Cair maupun padat dimasukkan, lain keluarlah dimasukkan. Benda cair maupun padat batal puasanya situ saya ini dengan sengaja. Mun kada ingat kada masalah. Ijun tadi 3 piring dimasukkan nasi ke muntung, kan rongga terbuka, tapi kada ingat, kada masalah. Biar sabigi nasi, tapi ingat secara sadar bahkan berniat sahjaku memasukkan sabigi nasi ke dalam muntung batal puasanya. Nah, bila sengaja itu muntung, bila ditaguknya pulang kamu ingat di muntungnya aja masih belum jual lagi. Nah, lalu pian misalnya minum satrup. Satrup itu ada kelapa mudanya, ada susunya. Ujar bahasa halusnya jauh. Nah, pian taguk hanyar batal. Amun ingat di muntung aja hanyar belum lagi batal, tapi makruh Bang. Kalau pian latihan kayak awak kadang menaguk nih. Minum aja secangkir diminum tapi ingat muntung aja. Marasai manis lemak, marasai asal rasa manis lemak tuh jangan ditaguk, belum batal dulu. Cuma makruh. Jadi kita tuh sangat baik aja bila di warung tuh orang menyuap nasi kita sangat baik. Siapa tahu kali ditaguknya. Nah, paham lah Bian. Jangan dipedakan tuh batal tuh. Oh, jangan Jasidin. Aku ini belajar juga kita itu aja. Yang batal tuh ditaguk, nengai Jasidin. Ikam melihat aku menaguk Jasidin. Kada melihat. Nah, kita yang kalah kena. Sedangkan yang di hidung nih ada batas di sini nah. Kalau batas yang ini masuk dan kadang kau lagi masuk ke atasnya, ingat batas yang kau ini masuk ya. Nah, boleh aja kita masukkan sini, belum batal lagi. Cuma kalau masuknya sampai ke sini, kan bisa banyu masuk sampai ke sini.
lalu rasa lemas kita, nah itu batal sudah bila dimasukkan dengan sengaja lah, baik itu benda cair maupun padat. Kalau nya telinga, ini aturan mainnya kelingking tadi kan, jadi tunjuk ini kelingking telinga yang masih kawa dimasuki oleh jari kelingking di wilayah telinga kita itu masih ada bapak. Tapi bila benda cair maupun padat masuk ke wilayah yang sudah kada sanggup lagi jari kelingking memasuki, nah batal tuh. Di telinga itu ada dua bagian, ada yang di dalam tapi masih bagian luar, ada yang bakal dalam sama sekali, yang kada sanggup masuki oleh jari kelingking. Nah masuk ke wilayah situlah, nah ini nah lah, kada lagi masuk. Bila sudah lalu diambil yang lebih halus dari kelingking, bilah lidi misalnya, kalau masuk ke sini, nah berarti batal tuh. Gitu. Jelas ya itulah. Nah, kalaunya bersuntik, batal lah. Ada batal. Kecuali pin menyuntiknya itu di kerongkongan sini nah, batal. Termasuk banyunya. Nah, mau bersuntik di burit, batal kada? Ada batal. Walaupun masuk sesuatu tapi bukan di rongga yang 5, karena burit itu rongganya tertutup. Baurut, batal burut siang hari aja, kada. Minyaknya itu rasap ya, rasap kemana? Kemuntung ke hidung. Nah, misalnya bang, misalnya memasukkan sesuatu kalikir, kaluang burit, misal, batal kada puasa? Kalikir, siapa ada kalikir tuh? Batal kada? Batal. Nah, bahkan dalam kitab Sabila itu dibahas cacing aja menjenguk setumat keluar dari burit ya, kalau babulik pulang batal doanya puasa. Ini babulik aja itu yang malah batal, paham lah. Jadi belinya keluar kapal sedikit, keluar sedikit, tahan yang tangkap kancingnya jangan keluar tak. Bila keluar aku yang batal. Nah, paksa cacing bunuh dirinya. Nah, tarik sesekali aja langsung. Itu bilanya keluar, ini anak masuk kita lihat kan, jadi kita silahkan masuk aja kita. Misalnya batal tuh. Nah, bukan keluarnya yang membatalkan, masuknya yang dibulik itu nah yang batal. Nah, jelas ya itulah. Ninto. Al-aftaru atau al-iftaru fi Ramadan. Nah, boleh makan minum di bulan Ramadan. Pelajaran yang semalam ada yang 6 kasus yang sidin itu kada puasa, tapi kada boleh makan minum. Padahal kada puasa. Nah, ini pun kada puasa tapi boleh makan minum. Nah, jadi berbeda berapa orang nih. Al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in. Kada puasa sidin. Bolehnya. Pertama, wajib kama fil haidhi wan nifas. Nah, jadi orang yang haid, nifas, inya makan bukanya itu wajib hukumnya bagi sidin. Jadi orang haid dan nifas ini bila inya puasaan takkan datang haid nifas makan aja ada bapak kadosa 4 imsak lah. Yang lainnya 6 kasus itu imsaknya 4 juga. Satu dulu. Nah, bagi orang haid dan nifas bahkan inya berbuka itu wajib. Satu, wajais, dijais, jais itu artinya boleh tasarah orang nyentuh hajat tuh. Nah, jais yang dimana posisi jais kama fil musafiri wal maridi, seperti orang dalam perjalanan musafir. Nah, jadinya boleh aja buka makan di pinggir jalan bertampai lagi, ada apa baik? Kenapa? Musafir. Nah, cuma dikena bilainya anak puasa pang silahkan boleh aja juga. Nah, kayak itu. Jadi pian orang buka warung tuh siang Ramadan mungkinnya musafir. Di pasar tuh banyak musafir. Jadi tuh kita sangka baik aja orang musafir. Bini orang laki sangka baik. Laki musafir ya. Musafir mana jaga pasar namun buat jalannya musafirnya. Ada jaraknya lah. Nah, lebih 85 kilo ke atas ini musafir. Wal maridi garing. Nah, garing pun boleh makan minum. Lalu misalnya garing kita ada puasa, boleh makan minum kada perlu imsak. Karena sebabnya itu garing. Tapi ini bilanya garingnya masih kawa puasa, boleh inya puasa, boleh juga kada. Nah, tapi ini garing yang kira-kira menurut dokter bila puasa lambat sembuh misalnya, atau bila puasa babangat misalnya menurut pendapat dokter nih, maka kita ikuti. Bila puasa lambat sembuh misalnya, atau bila puasa babangat misalnya, maka kita ikuti. Bila puasa lambat sembuh misalnya, atau bila puasa babangat misalnya menurut pendapat dokter nih, maka kita ikuti. Bila puasa lambat sembuh misalnya, atau bila puasa babangat misalnya menurut pendapat dokter nih, maka kita ikuti.
Tapi ada juga garing gina yang kira-kira kada hadapan sembuh lagi. Nah tuh lain kisahnya itu kada usah berpuasaan itu. Langsung biar dia aja sudah. Yang ketiga wala. Nah, tambahi waw di tengah-tengah tuh nah. Wala tambahi waw, wala pulang. Jadi 2 kali wala. Jadi wali itu akhirnya 2 kali wala tak. Wala kada hukumnya wajib. Wala yang kedua kada juga hukumnya jaiz. Itu maksudnya. Jadi wala yang pertama kada wajib berbuka orang tadi. Artinya kada wajib terserah aja, tapi kada juga jaiz. Siapa nih tuh? Kama fil majnun, seperti orang gila. Nah, jadi kasus orang gila ininya bisa kekuasaan tersendiri. Orang gila ini bisa kekuasaan tersendiri. Nya anak puasa monggo. Wajib kada wajib kada. Ada anak puasa monggo, boleh aja nya, boleh kada boleh kada terserahnya. Jadi bisa kekuasaan tersendiri. Hukum aja kada kau mengikat orang gila. Ya kalau baik hukum yang Indonesia maupun hukum Belanda sama aja, kada kau mengikat orang gila nih. Ini nah terserahnya. Itu hebatnya orang gila nih pian. Anak puasa kada terserahnya. Bilainya tuh gila puasa ya kada sahaja puasanya. Ada puasa bangnya kada apa-apa juga. Ya kan syarat sahnya itu ada akal. Ingat semalam lah. Akalun. Hah? Jadi punya puasa dikarasinya kada sah juga. Jadi orang gila bapak ke puasanya kada sah juga. Nah. Jadi kita melihat orang ada puasa sangka baik sebetulnya gila. Nah, ya kalau sangat baiknya. Jangan gila. Jadi kita wajar aja maklum aja tuh. Oh, coba rokok 3 bilah di pasar. Pina lagi akan lah. Jadi kita maklum aja kita. Ada kitabnya sudah memadahi. Itu boleh aja karena akalnya ada. Ada juga muharramun. Nah yang keempat haram inya tadi makan minum berbuka. Wajib inya puasa segera. Siapa nih tuh? Kaman seperti orang, bisa laki-laki bisa perempuan, akhara yang melambat-lambatkan qada Ramadana, membayar bulan puasa Ramadan yang inya kada puasa tahun semalam, ma'atamakunihi badahalnya kawahaja dan ada haja waktunya hendak menggawi tapi dilambat-lambatkannya hatta dhaqal waktu anhu sehingga mendekati waktu puasa yang dihadap. Nah sampai ke Rajab sudah kita puasa terdahulu kan ada 10 hari belum tabayar qadaan puasa terdahulu nih. Ini Rajab sudah, Rajab sihat saja waktunya ada halangan ada di qadaannya. Saban kita juga sekalinya saming 10 hari lagi Ramadan, sedangkan ini qadaan 10 hari itu wajibnya puasa. Kenapa? Kan 10 hari lagi habis Saban rumus, sedangkan ini 10 hari qadaan. Nah, makanya kada kawa sebabnya waktunya dhaqal waktu anhu, sempit sudah waktunya. Nah, jadi bilainya buka pang kecuali dia ada alasan tertentu. Nah, garing kah pulang misalnya. Nah, alasan kedua tuh. Jadi garing pulang jasidin ya. Nah, amun bini kawa didustai ya kalau laki pada garing. Atau bini kawa berdustain laki pada garing. Tapi kalau Allah Taala bang, nah kada kau didustai berupang nah sebut benar waktu sudah 10 hari lagi ya lumes Saban sedangkan seorang 10 hari qadaan belum bayar puasa terdahulu kayak apa nih maka seorang kuliah puasa pada garing gitu aja. Nah ada kau pada garing atau pura-pura gila ada kau juga Tuhan kada kau didustai. Nah itu jadi ini yang sesuatu yang permasalahan buka puasa. Nah itu wa aqsamul iftar, ini pulang pembagian orang berbuka puasa nih. Maksudnya kada puasa gitu lah. Maksud berbuka kada puasa, makan, minum di siang hari. Apa-apa itu? Wa aqsamul iftar, pembagian orang yang kada puasa, yang makan minum siang hari nih. Arba'atun aidan, 4 juga pulang. Ini dari sisi yang lain lah pembahasannya. Yaitu pertama puasa yalzamu bihi yang wajib di situ qada inya bayari. Wal fidyatu sekaligus bayar fidyah denda. Nah, jadi ada kita yang kada puasa dan kada puasaan itu wajib diqada serta wajib bayar fidyah.
Ada nih tete kasusnya. Nah, berapa kasus? Wahwa isnani, 2 kasus. Nah, inilah yang 2 kasus. Nih kenanya si jin ini karenanya ada puasa berapa hari? Anggap 5 hari. Nah, apa sebabnya? Nah, ada tertentu sebabnya tuh di antara 2 kasus ini. Nah, bila 2 kasus ini masuk di sini, maka wajib dibayar kena di bulan kamu sesudahnya nih. Bisa di bulan yang imbah sesudah Ramadan nih. Nah, dan sekaligus bayar fidyah. Bila 5 hari mengqadha dan 5 mud bayar fidyah. 1 hari 1 mud semalam yang biasa sudah. Kalau saya memikirkan berapa on dah, mau kurang lebih kali sampai 7 on enggak ya lah. Parak 7 on. Mau hendak baon dah atau bulat akan 7 on sekali sudah. 7 kilo aja, kebanyakan 7 kilo. Nah, jadi inilah wajib mengqadha, wajib bayar fidyah. 2 kasus menyatakan nah, mengqadha dan bayar fidyah. Al-awalu pertama, al-iftaru sidin kada puasa, sebabnya berbuka kada puasa itu apa? Li khaufin, karena ada yang ditakutkan, ada yang dikhawatirkan. Ala ghairihi, orang lain sebab sidin puasa. Aku mun puasa, anakku kena bisa kekurangan gizi karena sidin hamil. Amun aku puasa, anakku kena bisa gegaringan kada tapi kawa menyusu karena sidin masa menyusui. Nah, yang dikhawatirkan gairihi selain sidin hamlah. Nah, kaina lalu cuma ada puasa berapa hari? 30 hari sekalinya ada puasa. Mang isuk Ramadan hari ini lahir anak. Nah, berarti kan masa menyusui itu atau masa hamil di bulan Ramadan. Lalu kada puasa sebulanan 30 hari sebulan kada puasa misalnya. Tapi sebab pada puasa tadi karena ada yang dikhawatirkan lain mengkhawatirkan dirinya tapi orang lain. Siapa orang lain? Anak. Karena seorang menyusuinya atau menghamilinya kah? Menghamilkan inya gitu nah. Pahamilah. Nah, jadi bagi orang yang khawatir anaknya apa-apa mun seorang puasa, misalnya Pak anak sudah 5 tahun, mun aku puasa aja kalau pun apa-apa aja, nah, lain nih. Anak 5 tahun sudah, mun aku puasa kalau pun apa-apa aja, lain nih kisah ininya 2 kategori aja bisa hamil atau menyusui. Ninto. Maka kena sidin itu di samping bayar qadaan 30 hari mengqadha juga sekaligus 30 mud bayar fidyah. Jelasailah. Nah, wasani yang kedua wajib mengqadha dan wajib bayar fidyah. Iftar inya kada puasa itu ma'a takhiri qada'in, inya melambat-lambat akan bayar qadha. Ma'imkanihi, padahal inya sanggup haja menggawinya, ada kesempatan hatta ya'tiya ramadhanu akhar, sehingga sampai batamuan lawan Ramadan berikutnya. Nah, yang kayak tadi kasusnya tadi nih. Misal pulang nih lah 30 hari kada puasa. Ya kalau tadi 30 hari kada puasa karena apa? Ya kayak tadi panjutan kasusnya. Sidin karena takutan kalau pina anakku jadi mun aku puasa loh pina kada garing kurang susu lalu sebulanan kada puasa wajib dibayar dengan fidyahnya pulang sekalinya kada dibayar-bayarnya fidyahnya kada dibayar qadaannya kada digawi batamuan pulang ke bulan Ramadan berikutnya nah tadu bulan ini kasusnya. Jadi pertama memang ada sudah qadaan, kedua bayar fidyah karena keadaan hukum karena tadi khauf ala ghairihi. Nah, karena pas sudah tamuan bulan Ramadan dibayar pulang 30 mud bahasa pulangnya 30 hari. 30 mud pulang sebagai denda karena batamuan. Dengan apa batamuan? Ramadan yang berikutnya. Ini bagi kasus yang kecil tadi tadubul ya karena tadinya sudah karena takut anaknya belum bayarnya juga tiba tamuan pulang ke Ramadan yang berikutnya belum ada betubul ada supaya lebih mudah paham contoh yang lain lah laki-laki penting bini lah laki-laki kada puasa 5 hari haid bang sidin haid nah, artinya kayak orang haid jodoh 4 bini haid kada puasa bahiri 4 juga kada puasa sidin. Nah, seminggu kada puasa nyawa ya seminggu aku kada puasa seminggu aja. Siapa kena mau tekan aku sahur aja. Lalu kada puasa seminggu 4 bini juga nih mutabah lawan bini. Nah, wajib
mengqada tuh sakalinya imbah raya itu tuh sebulan 2 bulan sampai bertamu Rajab belum jadi qada seminggu itu Saban belum juga saknya taranjah bulan Ramadan berikutnya tadi berapa hari seminggu kada puasa lo. Nah maka di samping wajib mengqada seminggu wajib bayar fidyah 7 mud sehari 1 mud. Paham itulah wajib mengqada 1 wajib bayar fidyah 2. Paham itulah. Nah itu. Jadi 2 kasus inilah yang orang tersebut wajib mengqada dan wajib bayar fidyah. Wasaniha. Nah ini pulang yang kedua dari yang pertama lah. Pertama yang 4 macam tadi tuh. Paham ya Kak? Ma yalzamu bihil qada dunal fidyah. Puasa yang kada puasa wajib diqada aja. Puasa dibayar qada puasa aja dunal fidyah kada bayar fidyah. Nah wahwa yaksuru banyak kamu ma'alaih nang kaya tadi kasusnya tadi kada puasa karena pingsan seharian atau karena penyakit ayan misalnya seharianan atau karena gila satu mat misalnya betul sadar. Nah maka ini wajib mengqada aja dunal fidyah kada bayar fidyah atau yang haid saja. Nah atau nipas saja misalnya nipas berapa hari nipas misalnya kada puasa wajib diqada itu kada bayar fidyah. Nya dibetakon ulun ja 20 hari seminggu haid apabila membayarinya imbah raya waktunya panjang di bulan Rajab membayarinya atau yang bulan yang 6 hari apa Syawal kah. Nah di bulan itu kah membayarinya tuh. Nah sekalinya betakon pulang wajiblah bayar fidyah aja kada wajib. Kenapa? Karena bukan yang kategori yang 2 di atas tadi. Nah itu 1 sudah. Wasalisuha yang ketiganya dari yang 4 pembahasan. Ma yalzamu bihil fidyah dunal qada. Nih kebalikannya wajib bayar fidyah saja kada mengqada. Nah siapa ini? Wajib bayar fidyah aja tapi kada wajib mengqada. Wa huwa syekhun kabir. Nah ini orang yang sudah tua benar sudah bajalan yang kada kawa sidin duduk dipuati barabah siat aja orangnya cuma ketuhaan sudah. Nah ini kada kawa puasa sidin maka yang kaya sidin ini bayar fidyah saja langsung bisi kuitan memang kada kawa puasa juga sidin aur ubat misalnya diuntal kada kawa puasa kok fidyah aja sudah. Nah, ini kasusnya 2 lah bukan hanya sikon kabir orang yang sakit yang ujar dokter kada ada harapan sembuh kayak itu juga kasusnya sama biar fidyah aja langsung. Jadi pertama orang tua walaupun sehat orang sehat tapi ada puasa juga karena ketuhaan 1. Yang kedua biar anum orangnya tapi garing dan garingnya tuh kada ada harapan sembuh tapi ini polis dokter bukan yang para sakit aja tuh ya karena ya dokter ini kada ada harapan lagi paling seminggu out ya dokter misalnya. Nah pas bulan Ramadan kalau udah saya pikir puasa keluarganya langsung mengeluarkan fidyah dahulu boleh asal masuk tanggal 1 Ramadan boleh sudah langsung 30 mud keluarkan fidyahnya langsung berdahulu pada bapak bisi kuitan tua benar ada puasa asal masuk tanggal 1 Ramadan sudah sah bayarkan 30 mud fidyah. Kemana memberiakan kepada fakir miskin berapa ikong terserah saya ikong aja kada bapak asal fakir miskin. Anak yatim bang munnya miskin munnya anak yatim kematian abah bus batu bara lain lagi kisahnya kada asal anak yatim aja bang abahnya bisi duit 750 triliun bini sudah lawas mati seorang aja ahli waris anak yatim meninggal yatim juga ini kan wajib dibayar fidyah kunjulung ke situ. Nah itu warabiuha yang keempat wala huwal majnun enggak tadi juga kasusnya paham tadi wala yang tadi kada ingat hanya ram ayo kada wajib mengqada wala pertama wala kedua kada wajib bayar fidyah kada wajib mengqada wala kada wajib bayar fidyah siapa nyaman benar sih ini sekalinya huwal majnun. Nah orang gila alladzi lam yata'adda bi junudihi yang sidin memang kada sengaja kada maulah sebab sengaja kegilaannya tuh nah
kalau pang bila minum ini aku gila aja lalu minum itu pian. Nah itu tetap ada berlaku. Ini memang dasar aja lah. Amun disengaja, itu tetap berlaku hukum. Jelas saya itulah. Nah, jadi kena ada orang gila datang ke rumah pian mengatok. Nah, betakon. Orang kan melihat pian tuan guru. Guru aja. Oh guru lamaknya, berarti lamak itu minumannya. Oh guru lamaknya. Anak nyebut naran pian nggak tahu loh orangnya lamak. Oh guru lamak aja. Ulun nih kada puasa bulan Ramadan nih aja. Bayar fidyah kah? Kada aja kah aja. Orangnya lelakian gana. Tapi betul lanjang sekalinya sih Den. Jadi kita nih kita amati dulu secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya lah. Teliti dulu. Ya kita ini betul lagi bisa lawar kada di sini yang kurang mbak nah. Ulun kada puasa guru aja kayak apa nih batal kah? Bayar fidyah kah? Bayar kada kah? Ulun perlu jawaban secepatnya aja. Kayak apa jawaban kita tuh? Nah ilmu yang main. Jadi kita terserah pian aja nangai gitu. Nah. Terserah pian aja. Nah, jadi kada tersinggung orang gitu. Jangan dijelaskan karena pian ini gila. Jangan. Cari ke orang tersinggung. Nah, alladzi la yubtiru mimma yasilu ila jawfi. Dapat gimana? Sesuatu yang la yubtiru kada membatalkan. Mimma padahal yasilu ada yang sampai ada yang masuk ila jawfi ke dalam rongga. Masuk ke rongga, masuk ke parut sudah. Tapi kada batal puasa. Nah, apa nih tuh? Alladzi yang bermula yang la yubtiru kada membatalkan mimma dari sesuatu barang yasilu yang sampai ilal jawfi ke dalam rongga ke dalam parut. Apa ada berapa? Sab'atu afrodiha. Sab'atun 7. Ada 7. Itu tertinggal tanwin lah. Sab'atun ada 7. Nah, 7 macam ini bila sebab yang 7 ini masuk sesuatu ke dalam rongga parut ada batal. Afraduha tiap-tiap dari satu kasus yasilu yang sampai setiap-tiap sesuatu itu ilal jawfi ke dalam rongga. Sebab apa? Yang pertama masuknya sesuatu benda nih. Nah, apakah bendanya? Binisyanin sebab lupa. Satu dulu. Ini dihitung satu binisyanin. Tuh itu satu, hitung satu nih. Jadi kemasukan apakah ke dalam muntung tatagok tapi lupa? Ada batal. Lupa ada ingat satu. Yang kedua au jahlin. Yang kedua dari yang 7. Au jahlin. Masuk juga sesuatu ke dalam rongga tapi karena jahil. Siapa ini? Tapi jahil yang diujurkan lah, yang diujurkan. Kayak hanya masuk Islam. Dikiranya yang kada boleh itu makan nasi aja, makan pisang boleh. Yang kada tahu hanya masuk Islam udah kawannya. Masuk lapat setangkup sekalinya. Besok kan makan lapat sudah. Kita nyoba salah puasa aku aja. Ya kita paham kita. Nah berarti dimaafkan aja tuh. Tapi setangkup sekalinya masuk. Dimaafkan. Nah tapi langsung dipadahi itu. Nah ini tuh. 2. Yang ketiga au ikrahin. Dipaksa orang makan sepiring. Makan nyaman. Kambing kuahnya macam-macam, sup kambing segala macam. Nyawa bila mau memakan ini ya. Memakan yang sup kambing segala macam itu sepiring, ku beri duit 1 juta ya pulang. Bila kada mau, ayo dipaksa lo kata. Ayo nyamannya. Kita tahu ilmunya. Ada apa-apa, aku naik kita alhamdulillah nih. Kada batal juga ya kalau masalahnya ini kan dipaksa bang. Dipaksa nyaman, nah ya biar. Nah, asal bujur-bujur dipaksa kada batal. Nah, imbah ninto pulang yang keempat. Bijir yani itulah jir atau baknya ninto majuakan ke muka. Batu pulang jimnya ninto di bawahnya titik tuh majuan ke muka juga gitu titiknya nih majuakan kita. Titik tuh kan tak undur sedikit. Bijir yani riqin dengan sebab mengalirnya riqin air liur. Bima padahal di situ baina asnanihi ada di situ makanan di sela-sela gigi-giginya. Nah, kayak ayam kita makan ya kalau karena kan ada di sela-sela gigi makanan sisa ayam-ayam tuh.
yang sapaha sisa di gigi bakal yang sisa-sisanya tuh nah ada loh di gigi lo kok. Nah maka liur kita tuh kan mengalir aja di sela-sela gigi ini tuh. Nah lalu liurnya tuh kita taguk kayak Pak dimaafkan asal kada rasa lagi. Amun masih ada rasa bepanggang, rasa ayam bakar masih ada rasanya kita taguk batal juga Bang. Nah ini kan sisanya aja lagi cuma ada di sela-sela gigi. Nah tapi rasanya sudah hilang cuma kan bendanya ada. Nah jadi liur itu kan gabung-gabungan di situ menaguk liurnya itu nah permasalahan batal kada membatalkan. Batu kita kuit lawan ilat tak keluar kita taguk tetap batal. Kalau bendanya itu ditaguk ini permasalahannya liurnya yang ditaguk kada batal. Paham itulah. Lalu kurang berikut, kenapa garang mati kada batal? Waqad ajaza an majjihi, karena sulit untuk memuntahkan yang sisa yang digigit tadi. Itu alasannya liudrihi, karena diujurkan. Imbah itu pulang berikutnya wama wasala, wama itu apa sesuatu apapun lah, wama itu sesuatu apa aja, benda padat cair kah? Wasala ilal jawfi, yang masuk ke dalam rongga. Tak parut, tataguk kita rongga tuh tataguk ke dalam parut. Wakana gubara tariqin. Nah padahal yang termasuk itu adalah debu yang ada di jalanan. Nah ini dimaafkan aja. Nah kayak kita misalnya di perjalanan jauh kan mungkin berapa lagi tengah yang hari panas benar berdebu mau ke mobil di iring-iringan ya kalau karena mobil truk di belakang mobil truk kita debunya itu. Nah pian tuh kada bangang kada cuma kada pakai menguap. Lalu tak masuk debu ninto, tak masuk bedak gue, debu terus sampai ke parut tadi batal tak. Asal jangan kita bangang bakarina, itu aja. Mentah masuk sedikit ya kada apa dimaafkan aja ninto. Ninto debu jalanan lah. Bantu pulang wama sesuatu yang wasala ilaihi masuk ke dalam gerongga parut tadi ilaihi ma apa aja wasala yang masuk sampai ilaihi ke dalam gerongga parut. Wakana dan benda itu garbalata daqiqin. Nah, tepung. Ini kalau di pasar rajin ada orang misalnya apa namanya? Galapung. Nah, ada menakar rajin tarabangan, ada yang sedikit-sedikit yang harusnya tuh. Debu-debu tapung itu nah. Ada yang menakar, ada yang menampi. Ya kalau ada macam-macam, ada yang mengangkat karungnya. Tempat tarabangan debu-debunya ninto tahiyut masuk ke dalam parut kita. Itu dimaafkan aja kada batal puasa. Debu-debu itu nah pandannya itu orang betapi-tapi itu terbangan gitu. Bahasa kita benjer apa? Kalakai lain lah. Lain lah kalakai lah. Ada orang mana berasa gitu. Nah ada terbangan anu nyata. Nah tapung tuh itu juga tapung tuh kita kadusahan no. Tapung tuh nah bila kita membuat atau memindahkan dalam toples dari kertas dari plastik itu kan terbangan tuhnya. Nah itu gorbalahnya ternyata. Audubaban toiran atau lalat hartan tarabang. Sebida motor kalau kita jadi nih jadi motor karena bermasker kada musim bahari lagi zaman situ Nurbaya. Nah yang belum ada masker lagi. Oh bisa pindah aja lacu sambil bernyanyi nih. Ya kalau sekalinya pok ya model kayak meranjah padahal kita yang meranjahinya tuh tataguk sekalinya. Nah, batalan itu ada batal. Tataguk Bang. Kalau pian bersengaja hendak menangguk lalat, nah itu batal tuh. Bersengaja hendak menangguk di jalan nah sah jakuk hendak menangguk lalat nah itu batal. Mungkin kada sengaja kada bapak au nahwahu atau seumpama lalat banyak kunang-kunang di jalan. Nah, lagu pian kunang gimana lagunya lo kata? Yang itu lagu Mirama kan? Yang sampaikan salam kau Jawa. Nah itu kunang-kunangnya ada juga kan? Nah, kasihkan menyanyi sekalinya kunang-kunang itu masuk ke muntung. Karena masuknya cepatnya ada barim juga. Langsung tataguk. Nah itu kada batal juga. Contohnya banyak lagi siragung sama aja juga. Lalat, siragung, kunang-kunang, jangkrik. Mah jadi situ juga. Mengkucing kadam lah. Nah ini tuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Nah ini tamat kita alhamdulillah ya Allah. Nah sisanya tuh doa musannif penutup, musannif yang menutup. Ini kitab ini
ulun sampaikan pian diijazahkan berataan baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan secara online nah itu sebagaimana guru ulun menjazahkan yang ulun ini. Jadi ini sampaikan aja, ajarakan aja lawan siapa yang pengen mengajarkan tuh anak bini segala macam sampaikan aja itu. Yang untung nih itu hakikat ijazah itu adalah belajar talaqi. Nah, kayak kita di hadapan itulah hakikat ijazah. Sebenarnya yang ijazah paling abdal itu. Nas'alullahal karim bijahi nabiyihil wasim ayyukhrijani, ini dari sidin lah, ayyukhrijani minad dunya musliman, ayyukhrijana minad dunya muslimin, wali walidayya wali walidina wa ahibbai wa ahibbaina wa man ilayya wa ilayna intama wa yaghfirali wa lana wa lahum muqhimatin wa lama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab Rasulillahi ila kafatil khalqi Rasulil malahimi Habibillah al-Fatihil Khatim wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun sanatnya karena insyaallah bila udah ada waktu ulun gabung seluruh sanad ulun lah. Jadi anak ulun bukuakan gini nah. Jadi seluruh sanad-sanad kitab mengitab, seluruh kutub dan juga seluruh sanad amaliyah insyaallah digabung jadi satu. Jadi mungkin bila ada waktu kan hajar di jalan secara keseluruhan tuh. Jadi mun perlambar bisa hilang. Mun jadi buku kena nyaman ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad min sahibi bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah sallallahu alaihi wasallam daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada qadiratin alfa marrah. Allahumma ij'alna usil wa hadi wa baligh al-hawbata wa ma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairat bi fadlika la ruhi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in khususan ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa والدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين بالخصوص. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Besok baca menakib lah malam besok kita.